Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa mendengarkan sedikit ceramah ini. Sholawat serta salam senantiasa selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya yang kita nantikan syafaat beliau di yaumul qiyamah. Hari ini saya akan memberikan sedikit ceramah yang berjudul Dahsyatnya Surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah yang kita baca setidaknya 17 kali dalam sehari semalam seringkali hanya terucap di lisan tanpa kita resapi kedahsyatannya. Padahal surat ini bukan hanya sekedar bacaan wajib ketika kita melaksanakan ibadah sholat saja, melainkan adalah induk dari seluruh isi daripada Al-Quran itu sendiri. Apa yang membuat surat yang hanya 7 ayat ini begitu spesial? Ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, surat penyembuh dan ruqyah atau asyifa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa Al-Fatihah adalah ruqyah atau penyembuh. Banyak riwayat yang menunjukkan para sahabat menggunakan surat Al-Fatihah untuk menyembuhkan berbagai penyakit baik fisik maupun batin. Ia adalah obat yang dahsyat atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di dalam surat Al-Fatihah ini terkandung makna penyembuh, dan ini juga sudah diriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pernah menyembuhkan penyakit fisik maupun batin daripada seseorang tersebut. Kemudian yang poin yang kedua, induk dari segala doa atau umud doa. Di dalam Al-Fatihah terkandung ayat ihdinas siratal mustaqim yang artinya tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Ini adalah permohonan tertinggi dari seorang hamba. Dengan membaca surat Al-Fatihah, kita memohon petunjuk, memohon perlindungan, dan memohon kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita meresapi artinya, kita sedang berdialog langsung dengan Allah. Ketika kita memanjatkan doa sesudah menunaikan ibadah sholat, maka Al-Fatihah ini akan menjadi doa yang mujarab, karena di sini terkandung ayat ihdinas siratal mustaqim, yakni permohonan tertinggi dari seorang hamba. Dan ketika kita memohon doa kepada Allah dengan segala kerendahan hati, maka sudah seharusnya kita harus khusyuk dalam memohon pertolongan tersebut. Kemudian poin yang ketiga, kunci pintu rezeki. Para ulama menjelaskan bahwa konsisten dalam membaca surat Al-Fatihah dengan penuh keyakinan dapat membuka pintu rezeki tanpa susah payah. Ia mendidik kita untuk bertawakal hanya kepada Allah yang merupakan kunci dari keberkahan hidup. Makna kunci daripada pintu rezeki adalah bentuk daripada datangnya rezeki yang tidak terduga. Bisa dari arah mana saja asalkan kita mengamalkan surat Al-Fatihah dengan baik dan benar. Ketika kita konsisten membaca surat Al-Fatihah, secara tidak langsung kita sudah berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan memohon rezeki yang berkah, rezeki yang halal, rezeki yang banyak manfaat yang bisa kita raih melalui surat Al-Fatihah ini. Oleh karena itu,
sebagai surat yang pertama kali kita baca waktu sholat, kita harus konsisten dalam mengamalkannya. Kemudian poin yang keempat, yaitu pemisah antara hamba dan Tuhannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis qudsi bahwa Allah membagi sholat antara dirinya dan hambanya menjadi dua bagian. Saat hamba membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah pun menjawab, hambaku memujiku. Al-Fatihah adalah jembatan komunikasi paling intens antara kita dan Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam poin yang keempat ini menekankan pada hubungan antara hamba dengan Tuhannya. Oleh karena itu, di dalam surat Al-Fatihah kita harus bisa memohon pertolongan, memohon ampunan sebagai jembatan komunikasi paling intens antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sejatinya ketika kita memohon pertolongan kepada Allah dengan segala kerendahan hati, kita harus bisa mewujudkannya dalam bentuk ikhtiar, sehingga pertolongan tersebut akan datang di waktu yang tepat. Oleh karena itu, kita sudah seharusnya memohon dan berdoa kepada Allah secara intens, secara khusyuk, agar doa-doa yang kita mohonkan kepada Allah bisa terkabul di waktu yang tepat. Mengingat dahsyatnya keutamaan surat ini, marilah kita perbaiki bacaan surat Al-Fatihah kita. Jangan membacanya terburu-buru. Renungkan setiap ayatnya, pahami maknanya, dan jadikan Al-Fatihah sebagai wirid harian untuk penyembuhan dan keberkahan hidup. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Barakallahu fikum, dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.